Perkenalkan, nama saya Abdul Wafur dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Nurmaningsih MPD dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan, sehingga dapat menjalankan aktivitas pada hari ini. Serta tidak lupa juga kita hantarkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan keberkahan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara sedikit mengenai moral remaja masa kini. Hadirin yang saya hormati, berbicara mengenai moral remaja merupakan hal yang sangat penting untuk diperbincangkan. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan perilaku dan gaya hidup para remaja kita, yaitu para remaja yang merupakan bibit-bibit muda yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa yang akan datang. Maka dari itu kita harus memperbaiki moral remaja kita saat ini. Moral merupakan gambaran dari seorang mengenai tingkah laku serta gaya hidupnya di dalam masyarakat. Moral seorang sangatlah berkaitan dengan gaya hidup dan perkembangan zaman, serta teknologi semakin canggih, perkembangan zaman akan semakin berkembang. Gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari, semua perkembangan itu mengandung nilai positif dan nilai negatif, tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Hadirin yang saya hormati, dewasa ini moral para remaja sangatlah memprihatinkan, karena kita lihat saja gaya hidup, gaya mereka sering menyalahgunakan. Mereka cenderung bergaya hidup dengan mengikuti mode masa kini. Tentu saja mode yang mereka tiru adalah mode dari orang barat. Kita tahu bahwa mode yang berpakaian oleh orang barat kebanyakan menyimpang dari moral. Sedangkan kita sadar bahwa Indonesia terkenal dengan kesopanannya dan budi luhurnya. Salah satu contoh gaya hidup para remaja yang mengikuti mode orang barat dalam kehidupannya adalah masalah berpakaian. Para remaja masa kini selalu dikaitkan dengan perkembangan zaman, karena sebagian remaja dalam berpakaian selalu mengikuti mode yang berlaku. Misalnya, baju ketat, tipis, transparan, celana pendek, dan rok mini. Padahal itu sama saja dengan mengumbar-umbar aurat mereka, sedangkan kita ketahui bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Jadi apabila tidak dilaksanakan, maka akan berdosa. Maka dari itu mereka tidak pintar dalam memfilter mode orang barat tersebut, maka akan berpengaruh negatif bagi mereka sendiri dan akan membuat hidup mereka hancur. Oleh karena itu, mereka harus dapat memfilter dengan baik dan tepat segala perkembangan atau pengaruh yang akan datang dengan mengambil nilai positifnya dan membuang nilai negatifnya, sehingga pengaruh atau dampak yang diberikan baik untuk kita. Hadirin yang saya hormati, untuk melakukan hal itu tentu perlu bantuan peran orang tua, guru, dan sahabat kita. Mengapa dibutuhkan bantuan orang tua? Karena terkadang seorang anak akan cenderung patuh terhadap orang tua yang dikatakan orang tuanya sebab sering berinteraksi dengan baik.
Namun bagi anak yang memiliki orang tua yang super sibuk, maka disinilah peran guru dan sahabat, sebagaimana mereka bisa menjadi tempat untuk mencurahkan seluruh hatinya, sehingga dapat solusi serta bimbingan untuk menjauhi perilaku-perilaku yang menyimpang dari moral. Dengan adanya guru dan sahabat, tentu peran orang tua dapat tertutupi walaupun hanya sedikit, tapi tetap mampu membantu kita untuk membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam memilih teman agar membawa dampak positif bukan negatif terhadap diri kita. Marilah kita sadar, kita adalah penerus masa depan bangsa yang akan memikul masa depan bangsa ini masa yang akan datang. Coba kalian pikir, jiwa kita mempunyai moral yang buruk, akan jadi apa bangsa ini suatu saat nanti. Namun jika kita mampu membenah diri dari sekarang, sudah pasti masa depan bangsa ini akan cerah. Dan ingat, tidak ada kata terlambat untuk merubah yang lebih baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya orang itu tidak pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.